jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Tengok dengan meja pengajian, bagus. Tengok dengan kapet, bagus. Tengok dengan ekon tersusun, kemas dan rapi, kanan kiri, muka belakang, samping menyamping, begitu juga dengan kipasnya. Tidak terkecuali juga dengan mimbar yang jarang-jarang kita gunakan pun juga ternyata bagus. Alhamdulillah. Bahkan yang lekat dengan anggota tubuh kita masing-masing, pakaian kita kemas, pakaian kita rapi, kita takna dengan pakaian yang kotor. Kita tidak ingin dengan suasana dan keadaan yang bersipah. Alhamdulillah tadi kan kita dapat menikmati bersama iftar secara jamaah, secara bersama. Alhamdulillah gulai kambingnya sedap, ayamnya sedap, nasinya sedap. Mungkin karena ikut falsafat, tambahkan gula, tambahkan manis dalam senyuman, dan kurangkan gula dalam minuman. Jadi sahabatan seperti kita ada gula aja tadi itu. Khair, semuanya cantik, semuanya bagus. Tapi kita tidak ingin keindahan dan kecantikan, kemodernan dan juga kelengkapan dan kesempurnaan itu hanya dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, dalam dunia transportasi, dalam dunia komunikasi, bangunannya, apartemennya, hotelnya, banglonya, pakaiannya, telkomnya, atau juga dengan kapetnya, masya Allah, tabarakallah, keretanya cantik, luar biasa. Tapi ternyata falsafat tersebut tidak kita gunakan dalam urusan ubudiyah kita kepada Allah. Ini dalam 10 menit pertama saya akan ingatkan, baik kepada imam atau kepada makmum atau kepada kita semuanya, jangan sampai dengan kita dengan seusia kita sekarang masih belum mampu untuk melaksanakan salat yang cantik. Yang cantik dengan pergerakannya, yang cantik dengan bacaannya, yang cantik dengan retak dan juga dengan niat khasyah, tadallub dan juga dengan ingkisarnya. Kita inginkan yang tercantik. Kenapa? Sebabnya akan menjadi teman kita yang akan bersama kita nanti pada waktu kita pergi. Sebentar lagi, sebentar itu mungkin 10 tahun, sebentar lagi mungkin saja 20 tahun, sebentar lagi mungkin juga 30 tahun kita akan pergi. Kita akan pergi menuju beberapa destinasi. Yang terakhir dengan destinasi yang kita tuju itu adalah yang akan berakhir dengan surga dan neraka, wa'iyadzubillah. Maka jangan sampai pendamping pertama kita yang kalau pada waktu kita laksanakan dengan baik, dia akan mendoakan kita dengan baik. Kita tak nak kalau sampai dengan salatnya kita laksanakan seperti yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, summatulafu kama yulafu sobul khalik, kemudian dipental-pental dan dilipat-lipat seperti dengan pakaian yang sudah buruk, kemudian dilemparkan kepada orang yang melaksanakannya. Dia berkata, dayya'akallah kama dayya'tani, moga-moga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kau telah menyia-nyiakan aku. Jadi yang pertama, sebelum kita mendapatkan doa daripada tu imam, doa daripada teman-teman, doa daripada mak dan ayah, doa daripada orang ramai, doa daripada masyarakat, doa daripada tu khatib, doa daripada sesiapa saja, kita ingin mendapatkan doa yang paling istimewa, doa daripada salat 5 waktu yang kita laksanakan. Maka hababan nabilah, agar tidak terulang, agar senantiasa selalu dalam ingatan, coba dengan kita buat terapi, kita laksanakan salat secara sunnah dan juga ikut baginda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersembahyang. Saban hari tidak kurang daripada dalam 5 waktu Nabi kita bersembahyang. Pasti dan pasti itu mendapatkan tatapan daripada pandangan para sahabat pada waktu Nabi kita takbir. Pastikan dalam sembahyang imam makmum semuanya ada terdapat tidak kurang daripada 4 tempat kita angkat tangan waktu takbir, bukan 2 kali saja. Tempat yang pertama dengan kita pada waktu takbiratul ihram, angkat tinggi Allahu Akbar. Tahu sebuah kitab ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari
boleh dicatat dalam ingatan, namanya raf'ul yadaini bis shalah, mengangkat kedua belah tangan di waktu salat. Itu ada terdapat tidak kurang daripada 180 buah hadis sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang beriwayatkan angkat tangan dalam sembahyang itu pada 4 tempat. Satu pada masa takbiratul ihram, yang kedua pada waktu kita nak rukuk, sebelum rukuk angkat tangan dulu, jangan langsung turun ke bawah, angkat dulu tangan. Kemudian berikutnya pada masa kita i'tidal. 3, yang keempat pada masa kita bangkit daripada tasyahud yang pertama. Kalau makmum tak mengerti, jangan dengan imam. Kalau makmum tak perasan, jangan juga dengan yang memimpin. Kenapa? Sebab kesempurnaan salat makmum di belakang ada tidak kurang daripada 5.000 di Masjid Putrajaya, atau tidak kurang daripada dalam 30.000 di Masjid Besi yang menjadi makmum. Kesempurnaan daripada sembahyang mereka itu bergantung dengan imam. Tidak ada yang paling besar pahalanya, tidak ada yang paling banyak ganjarannya daripada imam yang melaksanakan salat sempurna, salat yang sempurna. Tapi juga pada masa yang sama imam mempunyai tanggung jawab yang luar biasa kepada kesempurnaan salat makmum di belakang. Saya ulang kembali, diingat abang-abang, ingat semuanya adik. Bang, angkat tangan. Satu, pada waktu kita mau takbir Allahu Akbar, itu tempat yang pertama. Jadi sama Sayyidina Abdullah bin Umar, di mana dengan beliau kalau beliau ternampak ada dengan seseorang tidak mengangkat tangan pada 4 tempat tadi itu, beliau akan balikan batu kerikil. Kalau macam tu kita kena sediakan 3 karung batu kerikil di situ. Imam tangkat tangan, tempar kepada tu imam. Ada makmum tak takbir, lemparkan kepada makmum. Ada yang tidak, masya Allah tabarakallah. Jadi kira-kira jadi bersih masjid. Itu kenapa? Karena merupakan satu isyarat, dikatakan itu sebagai hiasan. Kira-kira masya Allah tabarakallah. Tuh hak lampu yang atas itu apa sih perlunya kira-kira? Apakah untuk menerangi kita? Tidak, itu untuk kesempurnaannya saja. Macam juga kalau tanpa kapet, apakah dengan kita tidak boleh salat? Boleh aja salat tanpa kapet, boleh aja salat tanpa tulisan Allah dan hiasan-hiasan yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita duduk di masjid, duduk apa perlengkapan rumah yang tidak kita perlukan. Ternyata kita ingin yang kemas, yang rapi, yang cantik, yang indah. Kenapa dengan jam tangan? Kenapa dengan cincin? Kenapa dengan begincu? Kenapa dengan telak mata? Kenapa juga dengan bedak? Supaya nampak lama, cantik. Kecantikan semacam itu tidak akan memberikan manfaat ukhrawi kepada kita sebagaimana dengan sembahyang yang kita laksanakan dengan rentak dan juga dengan zikir yang betul. Ingat, takbiratul ihram yang pertama, kedua belah tangan diangkat, berbetulan dengan bahu ibu jari, berbetulan dengan kuping berbetulan dengan telinga. Allahu Akbar. Dengan tangan bergerak, bar tangan sudah berada di tempatnya. Sebelum kita rukuk, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan turun, naikkan dulu tangan ke atas, penting. Itu kalau seandainya Anda dinilai dengan Putrajaya, lebih mahalan angkat tangan itu daripada Putrajaya. Handphone abang itu tak ada artinya, kereta kita tidak ada artinya, kekayaan kita tidak ada artinya, masih belum setanding dengan Allahu Akbar pada waktu kita nak rukuk. Jangan tidak diangkat tangan pada saat ketika itu. Yang ketiga, pada masa kita bangkit daripada i'tidal, itu alhamdulillah ramai yang buat sami Allah, bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Terus dengan kita sujud sampai berpindah ke rakaat yang kedua. Pada masa kita berpindah daripada tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Itu tempat yang keempat. Demi Allah, kita tidak cantik bersumpah daripada masa ke semasa, tapi kalau kita nak akan ganjaran pahalanya, selain daripada akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat, selain daripada memberatkan dan membanyakkan jumlah bilangan kebajikan kita pada hari pembalasan, juga pada masa yang sama, itu dengan kita kembali menghidupkan amalan sunnah. Nabi kita bersabda, menghidupkan kembali amalan sunnah yang sudah dikuburkan. Kadang-kadang yang tukang kubur ini bukan makmum, yang tukang kubur ini tuk guru atau juga dengan imam-imam.
Imam, makmum kadang-kadang ikut imam. Imam angkat tangan, kita juga angkat tangan. Imam tak baca tasbih, tahmid dan takbir, kita juga tidak baca tasbih, tahmid dan takbir. Ramadan kenapa? Untuk keampunan dosa. Salatul qiyam ya sabakumullah. Untuk apa salat tarawih? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, untuk mendapatkan keampunan dosa. Kenapa pula dengan kita bangkit pada malam Lailatul Qadar pun juga untuk mendapatkan keampunan dosa. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 pun juga dengan balasan yang sama untuk kita mendapatkan keampunan dosa. Tapi kenapa tadi kita tinggalkan? Tak kisah, ceramah tak ada manfaatnya kalau kita tidak amalkan. Tausiah tidak ada manfaatnya kalau dengan kita tidak merubah gaya dan rentak kita dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda, orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak 33 kali, itu akan Allah ampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Pertama, masih ada waktu 3 menit untuk peringatan buat diri pribadi saya sendiri, 1 takbir. Kedua, ada yang namanya sakatatus shalah, jangan langsung disambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim wadduha, senyap dulu. Bagi makmum tarik nafas, bagi makmum baca Fatihah. Kalau tak sampai habis pun bagi ruang waktu dengan makmum untuk baca separuh Fatihah. Kenapa? Supaya makmum boleh mendengar bacaan imam. Kan makmum tak baca surah, kita bergantung dengan imam. Kalau pada imam waladdallin, amin, innalladzina amanu wa amilu, langsung disambung dengan surah. Jadi imam baca surah, siapa yang dengar? Yang dengar siapa? Sebab kita sibuk baca Fatihah pada saat ketika itu. Ya, imam dengan kita tak payah baca Fatihah, tak baca Fatihah tidak sah pula sembahyang kita. Kita baca Fatihah, imam baca surah, tapi kita tidak dapat tadabbur, tidak dapat mendengar bacaan imam pada waktu membaca surah. Jadi ada yang namanya sakatatus shalah, selepas takbiratul ihram jangan langsung membaca doa istiftah. Selepas habis doa istiftah jangan langsung baca Fatihah. Selepas habis baca Fatihah jangan langsung disambung dengan surah. Diam sejenak dalam beberapa saat baru sambung Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja. Itu yang kedua. Iftirash, masih ramai dengan kita duduk iftirash tidak betul. Duduk iftirash itu macam mana? Ya Allah, itu perkara kecil ya Syekh, kecil. Oke, kalau itu perkara kecil, itu juga tulisan keluar. Kalau tak ada tulisan ke situ pun, tak ada tulisan itu pun, asalkan pintu tutup buka, kita keluar dari situ lah. Untuk apa itu tulisan keluar? Untuk apa tulisan? Itu ada screen. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi apa, almari, meja dan lain sebagainya. Standby supaya lengkap, supaya komplit, supaya sempurna. Ini tidak akan bersama kita pada waktu kita pergi. Salat yang sempurna akan menjadi teman kita di sepanjang hidup. Bahkan dia yang membuka tirai, yang akan membuka pintu gerbang surga. Dia yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan pada waktu kita duduk iftirah tawarruk, duduk betul dengan betul, rebahkan kaki kiri, kita duduk pada kaki kiri, kaki kanan kita duduk iftirash yang betul, iftirash tegak dan kita duduk atas kaki pertama antara dua tasyahud, antara dua yang kedua pada tasyahud awal, tiga kita rakaat, yang keempat pada sujud. Lepas sujud baru kita duduk tawarruk, yang kiri kita, yang kanan tetap tegak, yang kanan tetap tegak. Nampak solusi tegak, jangan sentuh. Tukang saja buat bangunan terus, takkan dengan tuk imam, tuk bila, tuk syah, kita tidak pandai untuk meletakkan kaki kanan kita tepat pada waktu kita iftirash, juga dengan duduk tawarruk. Semuanya
untuk imam secara khusus, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Boleh kedengaran? Assalamualaikum, muka tuh ke depan dulu. Bukan kita ibadah. Nanti kita tidak dapat apa-apa. Assalamualaikum. Menghadap kiblat. Assalamualaikum. Menghadap ke arah kiblat. Warahmatullah. Baru kita kanan. Kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum ya. Assalamualaikum dengan muka kita masih ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Patah balik. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, selesai. Imam kalau lepas maghrib, lepas subuh, jangan rubah posisi duduk dulu, tetap duduk macam ini, duduk tawarruk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca sebanyak 10 kali. Salam 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lepas kita baca Allahumma ajirna minan nar, baru kita rubah posisi. Kira-kira bang, kalau di belakang ada tuanku, bang berpaling enggak? Atau bang tetap saja ngadep kiblat? Pertanyaan, kalau di belakang ada tuanku, apakah bang tetap membelakangi ke tuanku? Paling kan, ngadap kan, atau tetap ngadep kiblat? Pada masa takbir tapa, sembahyang tapa, tuanku belakang, kiai belakang, maulana belakang, tansrif belakang, mufti belakang, tak kisah. Tapi pada saat ketika selepas kita salam, maka dengan kita ada pilihan. Ima dengan kita ke arah kiblat, karena kita ke arah makmum. Atau pilihan yang kedua, kita duduk dengan menghadap makmum macam ni. Tengok Mekah Madinah, imamnya macam ni. Tengok di Mesir, imamnya selepas salam. Kenapa? Tak perlu segan. Malu apa? Sebab kita sekarang ni Tan Sri, ini Kiai Maulana, ini Baba Asin, ini Baba Karim, ini tuanku, ini Sultan Mizan, ini dengan Sultan Saifuddin Serapuddin, ini dengan Sultan siapa? Sultan semuanya. Oh, kalau pada waktu kita di depan jadi imam, itu karena posisi kita sebagai imam. Tapi selepas salam, sebagai tanda hormat kita kepada makmum yang di belakang itu, sunat imam berpusing menghadap makmum di belakang. Oke, Bang Asri paham? Imam macam tak segan, malu dengan makhluk. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Jadi kalau salat maghrib, salat subuh, duduk dulu, baca la ilaha illallah wa la syarikalah, baru kita berpusing untuk menghadap arah makmum 100 derajat atau 50 derajat. Jangan sekeras-keras, sempurna. Bagus. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Waktu baki dalam 15 menit. Sekejap lagi kita akan boarding. Maksud saya sekejap, tidak ada pengecualian. Imam, makmum, masyarakat Putrajaya, besar kecil tua muda, bukan Ramadan yang bakalan akan meninggalkan kita, tapi ada waktunya nanti dengan kita akan kita tinggalkan segala-galanya. Kita akan berdiri, kita akan menuju alam barzakh, alam kubur yang pertama, alam hasyar yang kedua, alam mizan yang ketiga, alam hisab yang keempat, dan yang terakhir yang menentukan pada waktu dengan kita disuruh dan juga diingatkan dengan firman Allah yang berbunyi wa in minkum illa wadiduha. Tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan menyeberanginya. Kita akan menyeberang siratal mustaqim yang terbantang di atas neraka jahanam. Kalau pada saat ketika itu mungkin kurang dengan ibadahnya, dosa kesalahan daripada mata, daripada tangan, daripada kaki, daripada mulut, dosa kesalahan daripada pikirannya, daripada rencana, juga daripada cadangannya, dosa-dosa kesalahan daripada mulut dan juga daripada kemaluannya. Wa'iyadzubillah. Takut kalau dengan seseorang itu tidak mendapatkan santunan, summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa in minkum, tidak ada dengan seorang pun daripada kalian illa wadiduha, wa in minkum illa
illa wariduha. Tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan menyeberanginya. Artinya menyeberangi as-siratal mustaqim, yang melintas di atas neraka jahanam, bukan di atas Tasik Putrajaya. Kalau jatuh di jembatan itu jatuh ke atas Tasik, senang saja, tak ada masalah. Ada bot lagi, siapa tahu pada masa kita terjatuh ada bot di bawah, dah langsung naik jalan saja, tak ada masalah. Tapi kalau jatuh daripada siratal mustaqim, neraka jahanam di bawahnya, maka kita inginkan agar kita tergolong dalam kumpulan summa nunajjil ladzina taqau kana dzalika hatman ala rabbika maqdiya hatman maqdiya wa in minkum illa wariduha kana dzalika hatman maqdiya. Itu merupakan suatu keputusan muktamad daripada Allah Jalla Jalaluhu. Itu adalah keputusan untuk menyeberangi as-siratal mustaqim. Summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa dengan pakaian takwa, dengan etikanya takwa, dengan halal dan haramnya takwa, dalam kementeriannya takwa, dengan urusannya takwa, dengan makanan dan minumannya takwa, dengan urusan keluarga, adik-adik dan juga dengan sanak saudaranya. Semuanya itu ada aturan sesuai dengan pedoman hukum hakam Allah Jalla Jalaluhu. Sumanunajjil ladzina taqau wa nadharul zalimina fiha jisiyya, dan kami akan biarkan orang-orang zalim berlutut di dalam neraka atau di dalamnya, wal iyadzubillah. Tuh kalau macam tuh, maka pastikan insyaallah besok kita akan terbang ke Mekah, mungkin nanti dosa kita akan terbang ke Amerika, mungkin juga yang terbang ke Cina, terserah kita nak pergi kemana. Pastikan ada paspor. Kalau tak ada paspor jangan buang masa, daripada dengan kita susah berurusan dengan kuantar katanya Encik paspor mana, Allah tepuk kepala, tepuk 10 kali pun tetap apa-apanya. Ambil paspor dulu, satu paspor, yang kedua tiket, dan yang ketiga ada visa, sebab kita nak pergi umroh, kena ada visa pelancong, kena ada visa umroh, kena ada visa haji. Masya Allah tabarakallah, zaman COVID-19 harus ada bukti sertifikat yang dengan kita bebas COVID-19, yang dengan hidung kita dijolok, namanya swab test. Pada saat ketika itu sudahnya hidung kita kena jolok, lebar jadi lebar lubangnya, kena bayar pula. Dia jolok, kita yang bayar, kita yang kesakitan, kita yang rugi. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua kena vaksin. Itu syarat-syarat untuk kita pergi. Kalau tak ada vaksin bang, tak ada main sejahtera, tak boleh terbang bang. Ada vaksin ada main sejahtera, iya, sudah jolok dan negatif hasilnya, alhamdulillah hasil daripada swab testnya telah negatif. Tapi pada masa yang sama, kelengkapan yang selanjutnya itu ternyata paspor, alhamdulillah masih hidup, migration keluarkan paspor kita, visa pun juga ada, tapi tak ada tiket. Macam itulah kita pada 10 hari yang terakhir, maghfirahnya sudah ada, rahmahnya sudah ada. 10 hari terakhir itu kita meraih kebebasan diri daripada api neraka. Jadi jangan sampai kita tidak punya 3 sijil yang rahmat, agar dengan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Sijil yang kedua, agar dengan kita mendapatkan maghfirah, keampunan dosa daripada Allah. Sijil yang terakhir, maghfirah sudah, rahmah sudah, barakat sudah, anugerah sudah, ketenangan sudah, semuanya lengkap dan komplit. Tapi kita tidak mempunyai tasrih, sijil bebas daripada api neraka, bebas daripada COVID-19. Kalau tak ada sijil yang tutup, kalau tak ada main sejahtera, tak boleh terbang. Encik minta maaf, tidak boleh. Kalau seandainya berangkat pun akan ada tantangan, akan ada halangan dan rintangan. Mungkin nanti di dalam kubur atau saat ketika pada detik-detik kebangkitan, pasti dan pasti kita harus bawa 3-4 sijil. Sijil yang pertama maghfirah, sijil yang kedua rahmah, sijil yang ketiga kebebasan diri daripada api neraka. Dan ini kita dapatkan pada bulan Ramadan. Jadi jangan miss, jangan malas, jangan tagayub, tetap sampai ke penghujung hari malam ke-30. Wallahu a'lam. Mungkin kita akan berlebaran pada hari Jumat, nanti salatnya jadi 2 kali. Baru asik-asik makan ketupat raya, makan lemang. Allahu Akbar, Allah
Akbar. Adzan apa pula tuh? Adzan Jumat. Nah, jadi mudah-mudahan tahun ini jangan sampai lebaran pada hari Jumat. Ikut hitungan falak dan juga ikut hisab pun, katanya bulan tidak dapat dilihat pada malam ke-30. Jadi biar hari Jumat, hari Sabtu untuk lebaran, jadi kita makan ketupat tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu. Masya Allah, tabarakallah, lengkap 3 sijil sudah kita dapatkan. Malam ke penghujung, malam hari lebaran, dengan rasa seronok kita sudah mendapatkan 3 sijil. Saya ulang kembali, sijil yang pertama itu adalah rahmah 10 hari yang pertama, sijil yang kedua itu adalah maghfirah 10 hari yang kedua, sijil yang ketiga wa akhiru itqun minan nar, kebebasan diri daripada api neraka malam hari lebaran. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oke, Ci, boleh silakan. Ada, kemudian juga dengan tiket pun juga lengkap, tapi main nusuk untuk masuk raudhah tak ada. Kan ada main nusuk, tak boleh masuk raudhah. Kata malaikat ada rahmat, kebebasan daripada api neraka pun juga. Satu tiket lagi, apa dia? Masuk surga. Tiketnya mana? Mana atas masuk surga. Jadi nanti ditanya ke malaikat Ridwan, penjaga surga, mana tiket masuk surga? Tiket masuk surga muslimat, jangan pernah tinggalkan doa selepas kita mengambil air wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni ketika salihin. Itu tiket masuk surga. Atau juga dengan kita melaksanakan 12 rakaat salat sunat pada tiap hari, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 8, 2 rakaat selepas maghrib dan juga 2 rakaat selepas isya. Itu tiket masuk surga. Atau tiket yang paling senang, jangan pernah tinggalkan baca ayat kursi. Imam seperti apapun sibuknya, makmum seperti apapun sibuknya, jangan pernah tinggalkan ayat kursi selepas salat waktu. Itu juga merupakan salah satu daripada sijil yang kita perlukan, sijil masuk surga, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah sudah lengkap komplit untuk 4 sijil yang perlu kita persiapkan di sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya ada soalan, silakan dalam 5 menit. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan anugerah yang istimewa kepada kita semuanya, dengan usia yang lanjut, dengan jasmani yang sehat, afiat daripada segala penyakit, selamat daripada segala gangguan, panjang umurnya, murah rezekinya. Kalau seandainya anak-anak kita datang ke masjid, mereka masing-masing main sambal atau main kecap, mereka pancutkan karena baju abang itu sambal tuh bang, terpancut karena kecap, mesti jemaah tolonglah anak-anak itu jangan bagi anak-anak main kecap, ini kotor baju-baju kami nih. Atau dengan mereka main-main di luar sana tuh, kereta kita semuanya jadi kotor. Kenapa? Sebab mereka main mercon di situ, main mercon. Ada yang bawa sambal, ada yang bawa kecap, ada yang bawa bodo, ada yang bawa petai, udang, sehingga membuat kereta kita jadi bersifat. Sejadah kita, telko kita jadi kotor. Jemaah semuanya komplain semuanya. Kenapa? Sebab itu buat bajuku jadi kotor. Sembahyang kita jadi kotor, kita tak kisah sangat. Mereka pandai tadi itu pada Imam Salam, ya, mereka tak bising-bising. Kalau ada bising sikit-sikitnya. Coba tolong anak yang bawa anak, tolong dikawal. Sembahyang kita lebih Allah daripada baju. Sembahyang kita lebih istimewa daripada Putrajaya. Sembahyang kita lebih istimewa daripada handphone. Demi Allah saya bersumpah kembali, kalau ada anak-anak berjalan kepijak handphone kita, kita melenting. Apa yang punya anak itu handphone 5.000 dengan bising anak-anak pada salat, tetap tidak tuba dengan uang 5.000. Saya kisahkan saja. Ada soalan? Tak ada? Sebentar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternampak burung terbang daripada pohon ke pohon, daripada dahan ke dahan, sampai dengan Sayyidina Umar berasa terganggu dalam salat beliau disebabkan karena dengan burung yang berkicau tadi itu. Selesai salat, apa yang beliau lakukan? Kebun yang harganya beribu-ribu RM disedekahkan di jalan Allah untuk mengimbangi sebagai pampasan salatku yang tercemarkan dengan gangguan-gangguan yang mengganggu. Apakah kira-kira kita akan sedekah nanti selepas ini dengan uang 100 ringgit, 500 ringgit? Kalau putra jaya kita sedekahkan tetap tidak mampu untuk membayar pampasan cacat atau juga noda yang menodai ibadah sembahyang yang kita laksanakan. Makanya Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, waktu kita 3 menit, jauhkan masjid-masjid kalian daripada orang-orang gila, dan juga daripada anak-anak kecil, dan juga daripada transaksi jual beli. Ini kita orang Melayu tegur, tersinggung, sudah tak nak turun pergi masjid. Kalau Arab secara spontan yang pernah ngaji di Mesir, ada saja bising, satu orang saja yang bising. Oh, Arab tu sudah bising. Tolonglah yang bawa anak, tolong dikawal anak-anaknya, jangan sampai ganggu orang sembahyang. Kenapa? Sebab mereka ambil berat betul tentang ibadah yang kita laksanakan. 2 menit bang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terserah. Nak buat witir, tak nak berwitir lebih abdal. Kira-kira dengan salat tahajud di penghujung malam, kita pasti kita akan witir, kita laksanakan. Kalau seandainya tak dapat kita pastikan, kita pun pada masa tahajud ini menguap ngantuk. Udah pukul 12, agak-agak boleh terbangun dah kira-kira pada pukul 4.30 pagi untuk salat tahajud. Tak ada jaminan elok dengan kita buat witir selepas sembahyang Isya. Kalau pasti pun dengan kita akan melaksanakan salat tahajud nanti pada masa setelah pukul 4.30 pada pukul 5, katakan saja sebelum sahur, tetap saja boleh witir kita laksanakan setelah tarawih. 3 cara kita melaksanakan witir. Sayyidina Abu Bakar melaksanakan salat witir selepas Isya. Sayyidina Umar melaksanakan salat witir selepas tahajud. Sayyidina Bilal melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah berangkat untuk melaksanakan 3 benda: puasa 3 hari dalam tiap bulan, kemudian melaksanakan 2 rakaat salat duha, yang ketiga melaksanakan salat witir sebelum tidur. Habis. Ada soalan? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kita sujud, apakah dengan kita wajib menyujudkan ke 10 jari kaki kita atau boleh dengan sebahagian? Dalam mazhab kita afdalnya saja. Afdalnya dengan kita sujudkan ke 10 jari kaki kita dan kesemuanya menghadap ke arah kiblat. Tapi itu latihan bang. Jadi kena latihan sebab itu tegang. Jadi pertama kalau kita sujudkan ke 5-5-nya kanan dan kiri, kita usahakan supaya yang 10 jari kita itu menghadap ke arah kiblat. Lipat begitu kiblat semuanya terlipat. Tapi kalau alasannya tidak boleh, ada pendapat kedua dari mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, boleh saja dengan sebahagian daripada jari kaki. Jadi kalau dengan 2-3 yang sudah terlipat itu sudah memadai. Afdalnya ke 10-nya, afdalnya ke semuanya. Bahkan juga pada waktu dengan kita duduk tasyahud, pada masa kita letakkan kedua belah jari tangan kita kanan, itu isyarat nanti 3 kita tarik, ini akan kita angkat, ibu jari kita letakkan di bawah, sedangkan 5 jari kiri kita rapatkan, jangan renggang, rapat. Itu disunatkan ke semuanya juga menjurus mengarah ke arah kiblat, jari tangan dan juga dengan jari kaki. Habis. Sallallahu alaihi wasallam. Jumpa pagi nanti kalau ada umur insyaallah setengah jam saja atas kiranya. Sekarang dah tarawih, tak lama mana, sejap je. Nanti tapan ini
ekstranya. Tak lama mana tarawih 10 rakaat. Kalau sampai pukul 10, kalau dibandingkan dengan film Eropa pun masih lama kita nonton film Eropa 1,5 jam. Kalau film Hindustan 3 jam. 3 jam sampai habis. Tak puas hati kalau seandainya kita tidak sampai ke penghujung. Apakah kira-kira Samsin itu bakalan masuk penjara, mati, kena bom, kena tembak, atau masih tetap hidup juga? Kalau masih tetap hidup, sakit hati. Nah, kita tonton sampai ke penghujung itu film. Jadi mudah-mudahan semuanya berjaya untuk menyambut Ramadan sampai ke penghujung bulan, sampai menjelang malam Lebaran. Allah terima, Allah kabulkan segala amal kebajikan kita. Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada kita, sejahtera, aman dan mulia dunia dan akhirat, mati dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat di luar ya, main-main di luar. Boleh? Boleh main luar tak? Boleh main di luar. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.